Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afid Leonardo. Kebetulan kami dari Lembaga Konsultasi dan Pendampingan Publikasi Ilmiah Go Akademika yang bermarkas di Bandung, itu bekerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Batu Sangkar, Sumatera Barat. Itu kalau Bapak dan Ibu misalnya lihat iklan RCTI, ada yang tari piring, ada rumah gadang, ada rumah bagonjong, rumah adat Sumatera Barat. Nah, itu letaknya di Batu Sangkar. Istana Pegaruyung itu letaknya di Batu Sangkar, Bapak dan Ibu semua. Nah, lalu kami juga bekerja sama dengan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia. Jadi, ini merupakan rangkaian dari kegiatan upgrade skill menulis artikel ilmiah jurnal. Hari ini tuh sudah pertemuan yang ke-6 kalau tidak salah. Jadi dari 8 pertemuan, hari ini itu sudah pertemuan yang ke-6. Bagi Bapak dan Ibu yang ikut dari awal, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa seperti pesan dari Bu Direktur Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar di minggu yang lalu, jangan lupa langsung diterapkan. Nah, kalau yang terlewat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan 4, dan 5, itu bisa dilihat di YouTube. Bisa dilihat di YouTube. Nanti kalau Bapak dan Ibu bergabung ke grup pembinaan kami akan share di situ link-link YouTube yang terkait dengan pertemuan kita tersebut. Itu kita sudah dari awal tuh membahas materi bagaimana trik mencari referensi, bagaimana kita menentukan target jurnal ilmiah, yang tipsnya atau triknya atau strateginya yang mudah, yang cenderung lebih mudah ditembus. Lalu kita udah bicara bagaimana menyusun judul, menyusun abstrak yang bagus, bagaimana kita menyusun pendahuluan, bagaimana kita menyusun literatur review, atau tinjauan pustaka, atau tinjauan literatur. Lalu hari ini kita akan bahas soal bagaimana atau apa tips dan trik dalam menyusun, menulis metode atau metodologi, serta hasil dan pembahasan. Itu biasanya ada di B atau ada di C dan D, atau B dan C kalau pada struktur artikel ilmiah jurnal. Jadi ini pertemuan yang ke-6. Sekali lagi terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dari awal. Terima kasih juga bagi yang bergabung pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Go Akademika, IAIN Batu Sangkar, khususnya Pasca Sarjana, serta DPP dari Piani. Oke, saya coba lihat lagi barangkali ada nama-nama yang menarik. Oh, ini kayaknya dari jauh juga nih, tapi saya nggak tahu. Saya coba sapa dulu, barangkali beliau dekat dengan device-nya. Itu ada Pak Marsaid Polkesma. Kalau dari namanya sepertinya bukan IAIN Batu Sangkar. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Pak Marsaid. Barangkali dekat device-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak dari mana, Pak? Kami dari Poltekkes Kemenkes Malang, Pak. Oh, Poltekkes Kemenkes Malang. Oke, siap. Salam kenal, Pak. Saya Afid, Pak, dari Bandung, Pak. Ya, enggak sih ya, Salam kenal kembali. Lama ini juga ada Pak Afrinaldi kayaknya nih, dari mobil kayaknya online-nya nih, Zoom-nya nih. Assalamualaikum Pak Afrinaldi. Boleh di-unmute dulu, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil di perjalanan atau gimana nih, Pak? Ya, ini sedang di tempat parkir. Ini baru selesai dari rumah sakit. Lagi nunggu resep, lalu baik tunggu di mobil saja. Alhamdulillah ada kegiatan Zoom yang bisa kita ikuti. Pak, Pak. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Luar biasa nih semangat beliau nih Bapak dan Ibu nih. Sambil nunggu resep dari rumah sakit, Zoom-nya dari dalam mobil. Terima kasih Pak, makasih banyak Pak, lah bergabung Pak. Yo. Banyak kawan-kawanmu hadir Siko. Alhamdulillah. Apa institusinya mana Pak? Sama aja Bu Neni tadi. Oh. BBKS Yogyakarta. Balai Jogja Pak? Ya, Balai Besar Kesehatan Sosial, Pelatihan Kesehatan Sosial Yogyakarta. Oh, tapi apa orang Padang?
Kan bully ya kan? Tujuh tersangka kan orang tersangka sadonya doh. Ada juga orang dari Jawa kan? Siap. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Aprinaldi Ghazli ini bekerja di Balai Besar Kementerian Sosial yang di Jogja, tapi ternyata beliau ini adalah paman saya atau mama saya ya. Beliau juga orang Sumatera Barat, orang Minangkabau. Sehat-sehat Pak, sehat-sehat terus Pak. Alhamdulillah, amin. Baik, nah jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah nih sudah hadir narasumber kita. Saya coba sapa dulu narasumber kita. Nah, ini bagi yang belum tahu, narasumber kita ini yang pegang akun dengan nama Bapak Dr. Haji Muhammad Dulkiah. Assalamualaikum Pak Dulkiah. Masih di mute Pak, masih di mute. Mute ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afid Leonardo dan Bapak Ibu sekalian. Sehat Pak, ada sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat, selamat dan bahagia tentu. Jadi itu bagian dari salamnya, sehat, salam dan bahagia, selamat dan bahagia. Alhamdulillah. Baik, berarti narasumber kita sudah hadir, Ibu Direktur sudah hadir. Kita masih akan menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanan. Saya ingin sapa-sapa dulu lah. Ini karena sudah pertemuan ke-6, nanti jangan dikira nih Pak Afid ini sombong bener nih. Saya hadir tiap minggu tapi nggak disapa. Ini kalau yang cam-nya hidup, yang kameranya hidup, saya coba sapa. Ada Ibu Lita Sari Muklis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ibu, ini dari IAIN Batu Sangkar pasti. Iya betul Pak. Tahuan logatnya sama saya. Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Itu ikut dari materi pertama atau ada yang bolong? Ada bolong Pak, karena saya kemarin ada kegiatan. Oke, siap. Alhamdulillah. Nanti kalau yang bolong-bolong kita tambal Bu. Insya Allah. Oke, terima kasih Bu. Pak. Ya Bu. Nah ini saya juga melihat ada anak muda nih. Kalau dari wajahnya masih sangat muda nih. Ada Pak Ilham Supriyadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak juga Pak. Bapak dari mana Pak? Dari IAIN Batu Sangkar Pak. Oke, siap. Dari saudara kita IAIN Batu Sangkar. Kalau yang campnya hidup juga ada Bu Welan Safitri, Bu Sylvia Netri juga sudah datang. Pak Nil berarti masih sakit Bu Sil ya? Sakit Pak. Masih sakit Pak Nil Bu? Ya, tapi tadi WA-WA-an bahwa kegiatan kita lanjut. Mudah-mudahan beliau nanti bisa bergabung. Oke, kita doakan Pak Nil segera sehat dan sembuh kembali. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini itu PIC untuk kegiatan ini. Kalau dari IAIN Batu Sangkarnya ada Pak Nil dan ada Ibu Sylvia Netri. Oke, kita sambil menunggu. Bapak dan Ibu, nanti kami akan di pertemuan kami menyiapkan sertifikat untuk peserta yang hadir. Tapi di sertifikat itu nanti di bagian belakang kami hanya akan tuliskan sesuai dengan materi mana Bapak dan Ibu yang hadir. Jadi kalau misalnya hadirnya hanya pada pertemuan ke-8 berarti hanya materi di pertemuan ke-8 yang akan dituliskan di bagian belakang sertifikatnya atau JPL-nya. Kalau misalnya lengkap ya lengkap. Nanti mudah-mudahan sertifikat itu bisa menjadi nilai tambah juga bagi Bapak dan Ibu semua. Lalu setelah itu nanti juga akan di-share di room chat, yaitu link untuk join grup bagi Bapak dan Ibu yang belum gabung. Jadi saya harapkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah gabung ke grup yang binaan kami, sebaiknya jangan bergabung lagi. Jadi tidak usah bergabung di banyak grup, karena informasinya sama saja. Lalu nanti juga ada daftar hadir dari panitia, tentu untuk kelengkapan administrasi kegiatan kita. Oke, kita akan coba. Oh, ini tuh yang ini ya Pak, yang grup webinar. Kita coba cek sound dulu dengan narasumber kita. Kita coba dulu. Oke, Pak Dokter Dulkiah. Suara saya sampai, Pak? Masih di mute, Pak? Pak, Masih sampai. di mute, Pak? Baik, sampai.
Oke, Semangat. siap. Sudah sampai. Jadi kebetulan Bapak dan Ibu ya, saya dengan Pak Dr. Dulkiah ini dengan narasumber ini sebetulnya ada dalam satu kantor yang sama, ada dalam satu ruangan yang sama sebetulnya. Jadi nanti mohon maaf kalau saya agak lambat mute atau unmute-nya, mungkin ada suara feedback atau suara double yang muncul di speakernya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, karena udah mendekati jam 4:30, saya akan coba buka dulu, lalu saya akan perkenalkan, karena kebetulan pada hari ini yang akan jadi, yang host-nya kami, yang jadi moderatornya kami. Nanti kegiatan pertama saya akan perkenalkan siapa narasumber kita, yang kedua beliau akan menyampaikan materi, lalu tentu ada tanggapan, ada respon dari Bapak dan Ibu, atau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait materi hari ini. Lalu kita nanti akan menutup dengan closing statement dari Ibu Direktur Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar. Baik Bapak dan Ibu, untuk lebih afdolnya acara pada hari ini, kita akan langsung buka aja. Saya mulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, keberkahan, kesehatan, semangat, optimisme, rasa ingin maju, semangat untuk menulis, semangat untuk meneliti, semangat untuk publikasi ilmiah, semangat untuk mengibarkan bendera merah putih melalui publikasi ilmiah kita bersama. Yang kedua, marilah kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan selamat sore bagi Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir. Kami sangat bangga dan sangat bahagia Bapak dan Ibu berturut serta pada pertemuan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Afid Leonardo dari Lembaga Pendampingan Konsultasi Publikasi Ilmiah. Kami bergerak di bidang publikasi ilmiah, yang mana yang menjadi target adalah biasanya target individu, yaitu peneliti atau dosen atau widyaswara atau fungsional-fungsional yang memerlukan pendampingan dalam publikasi ilmiah, jurnal, proceeding, dan lain-lain. Lalu kami juga biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini, yaitu edukasi, pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan yang terkait dengan meningkatkan keterampilan dosen, mahasiswa S1, mahasiswa S2 dalam menulis artikel ilmiah. Dan selanjutnya biasanya kami juga menghandle beberapa kegiatan seperti mendampingi pelaksanaan konferensi internasional, seminar internasional, tapi khususnya biasanya kami dipercaya untuk memegang output publikasinya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ikut konferensi, lalu pasti tentu ada outputnya, yaitu proceeding biasanya, atau jurnal. Nah, kami biasa menghandle kegiatan seperti itu. Demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan memperkenalkan, alhamdulillah, dengan bangga dan dengan bahagia, pada sore hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang kita tunggu-tunggu, Dr. Haji Muhammad Dulkiah. Beliau kalau kegiatan sehari-hari adalah merupakan wakil dekan 1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya adalah Ketua Pusat Kajian FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana Bu Direktur, teman-teman semua, Pak Dulkiah ini adalah orang yang pertama kali menjerumuskan saya. Jadi kalau Bu Direktur ketemu Afid, ketemu Leo hari ini, itu adalah hasil penjerumusan dari Pak Dulkiah ini. Kenapa? Karena beliaulah yang menjadi Ketua Pusat Kajian ketika saya pindah ke UIN Bandung dan ditempatkan di Pusat Kajian oleh Pak Dekan Profesor Sahya Anggara waktu itu. Nah, ditempatkan di situ, dijerumuskan oleh beliau, akhirnya nyemplung ke jurnal, nyemplung, dan tidak mau kembali lagi ke darat, ya berenang aja di jurnal, berenang, jadilah original, orang gila jurnal katanya. Nah, Pak Dulkiah inilah sebetulnya yang menjadi guru besar saya sendiri, yang menjadi maha guru saya dan Pak Irwandi khususnya dalam bidang jurnal ilmiah. Jadi saya bilang tadi, Pak Dul, wah acara hari ini saya memang minta ke IAIN Batu Sangkar supaya saya yang jadi moderatornya Pak Dul. Kenapa? Karena tentu saya bahagia sekali. Yang bahaya itu Pak Dul jadi moderator, saya yang jadi narasumber. Wah hilang ilmunya nanti. Karena bicara di depan guru, Bu Direktur ya nggak sanggup kita kalau bicara depan guru itu. Hilang berkahnya.
Jadi hari ini Pak Dr. Dulkiah akan menjadi narasumber kita, itu sekitar 60 menitan, yang mana beliau ini secara histori akademik, histori publikasi ilmiah, merupakan editor, reviewer di jurnal-jurnal terakreditasi, penulis yang cukup produktif, bukan cukup lah, penulis yang produktif di jurnal bereputasi, di jurnal-jurnal nasional terakreditasi, dan merupakan orang jurnal. Jadi beliau juga pengelola jurnal. Karena beliau pengelola jurnal, jadi cukup memahami hal-hal terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Nah, maka Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini, silahkan, mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan, bukan ilmu lah, sedikit berbagi informasi yang disampaikan oleh beliau ini dapat menjadi tambahan informasi atau tambahan pengetahuan, terutama bagi saya sendiri. Saya belajar kembali seperti awal-awal dididik oleh Pak Dulkiah dulu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah lama kenal saya, yang sudah lama kenal Pak Hafid, wah inilah guru Pak Hafid selama ini. Jadi kalau ada orang nyari gurunya Indra Kents, kalau nyari gurunya Pak Hafid, nah ini Pak Dulkiah, ini gurunya Pak Hafid. Bapak dan Ibu, jangan tinggalkan kursi dari Bapak dan Ibu, karena meninggalkan kursi sama dengan meninggalkan informasi yang paling berharga. Oke, tidak berpanjang-panjang lagi, sebetulnya sudah cukup panjang, tidak berpanjang-panjang lagi. Berikutnya kita serahkan waktu dan tempat melalui Zoom ini kepada Bapak Dr. Dulkiah. Pada Bapak Dr. Haji Dulkiah, guru saya, Wakil Dekan 1 FISIP UIN Bandung, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hafid Leonardo, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur Program Pascasarjana IAIN Batu Sangkar beserta jajarannya. Yang saya hormati ini moderator ya, sekaligus juga CEO. Jadi saya sangat terhormat. Saya merasa sangat karena yang jadi moderatornya CEO langsung. Bapak Hafid Leonardo, saya nggak sebut sarinya agar terlihat bahwa ini ke Eropa-Eropaan gitu namanya ya, Hafid Leonardo, jadi serasa Italinya muncul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para akademisi, para cendekia dari berbagai tempat dan berbagai instansi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita menyatakan puji serta syukur kehadirat Rabbi atas karunia-Nya dan nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama secara virtual di tempat ini, di tempatnya masing-masing, karena atas karunia itulah kemudian kita tidak bisa memutus rasa syukur yang sangat mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian serta moderator, Pak Ibu Direktur yang saya banggakan dan yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Hafid Leonardo itu barangkali terlalu hiperbolistik ya. Dan saya kira cara berpikirnya juga tidak linear ya. Di akademisi itu biasa cara berpikir tidak selalu linear, karena hidup itu ternyata tidak terus-menerus mengalami linearitas dan terus menanjak. Jadi hidup begitu kadang itu ada di bawah, ada di atas, begitu pula dalam aspek akademik. Dan juga dalam aspek perjunalan. Artinya apa? Bisa jadi kemarin Pak Hafid Leonardo ini adalah ya bagian dari staf di struktur kampus, lalu berikutnya menjadi mitra, artinya mitra itu sudah equal, sudah sejajar, dan saat ini sudah menjadi pimpinan saya. Jadi hidup itu selalu begitu gitu ya, dari bawah kemudian sama-sama menengah dan kemudian bisa jadi atasan. Dan pada gilirannya nanti bisa jadi kita kembali menjadi atasan atau bagaimana seterusnya. Jadi hidup itu mengalami siklikal dan kemudian juga tidak bersifat linearitas seperti yang dibayangkan kalau dalam ilmu sosial itu Karl Marx ya. Jadi hidup yang linearitas itu biasanya penuh dengan utopia karena ada kalanya kita
secara ekonomi mungkin punya uang, besok tidak, dan seterusnya. Secara sosial barangkali kita memiliki struktur yang di atas, kerap kali nanti kalau ada yang lebih bisa dibawa dan seterusnya. Apalagi di politik, ya. Kemarin menjadi ketua DPRD misalkan, sekarang menjadi wakilnya, atau bahkan nanti bisa terlempar dari susunan anggotanya. Bapak Ibu, saya diamanahi untuk memberikan satu materi, mungkin kita nanti lebih cenderung ke diskusinya ya. Tidak berarti ingin menggurui, dalam konteks ini saya ingin saling sharing saja terkait dengan tema yang diberikan, yang diamanahi oleh Pak CEO Go Akademika ini, Pak Afid Leonardo, terkait dengan metode pembahasan, hasil dan pembahasan. Saya kira kalau kita berbicara tentang metodologi ketika kita menulis jurnal, tentu ini memerlukan satu fokus tersendiri. Kenapa? Karena metode, ketika menulis metode, tentu saja ini menjadi prasyarat utama ketika kita diuji menjadi seorang akademisi. Jadi itulah kemudian bedanya kita menulis jurnal ilmiah dengan tidak itu, terutama di aspek metode. Ketika saya misalnya menjadi seorang reviewer, saya diserahi artikel di Unpad, kemudian di beberapa universitas, termasuk di kumpulan UI. Saya terlebih dahulu biasanya yang saya baca itu adalah abstraknya. Setelah abstrak kemudian lalu saya baca metodenya. Jadi saya tidak baca masalahnya dulu, karena masalahnya itu biasanya sudah muncul di abstrak. Kenapa? Karena untuk menguji seorang akademisi itu lihat metodologinya. Kalau orang pada umumnya itu menyampaikan sesuatu itu biasanya tanpa metode. Dia baca lalu dia sampaikan tanpa melalui sebuah proses trial and error, tanpa melalui sebuah proses saintifik. Nah, disinilah bedanya antara kita masuk pada dunia akademik itu di metode itulah. Kalau kita misalkan di Lemhanas barangkali biasanya adalah input, black box, dan output. Metodologinya itu adalah black box, tidak jelas. Artinya tidak jelas itu tergantung daripada proses black box itu, orang-orang ada invisible hand of order gitu ya. Jadi ada keteraturan yang kemudian menjadikan outputnya seperti apa. Begitu pula di yang lain. Nah, di akademik itu adalah itu yang paling jelas. Jadi kalau kita misalkan punya gagasan, punya masalah, lalu kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, dengan menggunakan metode apa kita menyelesaikan persoalan tersebut, kemudian hasilnya itu menjadi jelas. Kenapa? Karena metode itulah yang kemudian yang mencirikan gagasan, stock of knowledge dari seorang akademisi. Jadi tidak main-main dengan soal metode. Ya. Begitu pula ketika misalkan kita menulis jurnal, kerap kali kita sedikit mengabaikan metode, karena seringkali kita melihatnya dari aspek misalnya pendahuluan serta konsep dan teori, dan terakhir di pembahasan. Sementara metode kerap kali ini ditinggalkan seperti itu. Itu ya, secara filosofis bahwa metode ini merupakan syarat ilmiah suatu karya. Jadi seseorang karyanya baik atau tidak itu tergantung dari metode yang digunakannya. Yang kedua, tentu metode ilmiah dalam penyusunan gagasan itu kalau tidak melalui metode itu akan tertolak. Atau kita sebut dengan istilah common sense. Jadi beberapa jurnal di luar negeri ataupun jurnal-jurnal berreputasi baik Sinta maupun di luar itu biasanya sangat menekankan aspek metode ini. Tentu ketika kita menulis jurnal ada beberapa metode yang kemudian akan kita pilih. Jadi metode itu tergantung dari masalahnya sebetulnya. Jadi kerap kali kalau kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen misalnya, kemudian kita tanya ke mahasiswa kita, kamu mau meneliti tentang apa? Misalnya meneliti tentang hubungan A dengan B. Tentu sudah jelas sekali kalau melihat hubungan seperti itu, maka metode yang kemudian cocok sesuai relevan adalah metode yang bersifat kuantitatif. Kalau melihat misalkan dampak dan seterusnya, tentu juga melihat kualitatif. Tetapi jurnal itu unik, karena kerap kali apa yang Bapak Ibu kemudian baca di skripsi, baca di tesis, baca di disertasi, itu bahasanya adalah bahasa ilmiah yang kemudian menjadi bahasa sehari-hari.
bagi para akademisi, gitu, bahasa sehari-harinya akademisi. Berbeda ketika ingin dialihkan menjadi bahasa artikel. Jadi metode yang digunakan dalam skripsi, kemudian juga tesis atau disertasi, ketika dituangkan dalam bentuk artikel, itu harus dibutuhkan sebuah penyusunan tersendiri. Jangan sampai misalkan copy paste dari skripsi masuk ke artikel, itu tentu akan tertolak. Para editor dan para reviewer tentu akan menolak ketika misalnya langsung dialihkan dari skripsi kemudian menjadi metodologi untuk di artikel. Beberapa naskah yang kemudian saya terima juga kebanyakan begitu. Panjang sekali dan tidak jelas akhirnya. Dan terlalu menyita waktu. Sementara jurnal-jurnal yang ada itu biasanya itu memiliki gaya selingkung tersendiri. Biasanya penulisan metodologi ini itu dihitung berapa kata ataupun berapa kalimat, berapa kata tentunya, atau berapa atau mana tuh karakter gitu ya. Itu dihitung berapa banyak. Di beberapa jurnal itu berbeda-beda tergantung dari gaya selingkung masing-masing jurnalnya. Tetapi paling tidak secara umum itu menjelaskan beberapa pokok persoalan, beberapa pokok standar yang harus disampaikan oleh para penulis terkait dengan penulisan jurnal ini. Pertama, paling tidak, ketika kita membubuhkan sebuah metode, itu jelas sekali. Jenis penelitiannya itu apa? Dan kita tahu dalam dunia akademik, paling tidak ada 3 mainstream utama penelitian. Pertama adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif, yang ketiga adalah mixed method. Bahkan belakangan banyak sekali berkembang metode-metode yang kemudian di luar sana itu cukup dinamis. Ada soft system metodologi, ada hard system metodologi. Yang soft system metodologi misalnya ingin dikeluarkan dari kualitatif dan kuantitatif karena kuantitatif dan kualitatif itu mainstreamnya terlalu keras sehingga dia out of box gitu, keluar dari kotak yang kemudian tidak lagi ingin mendiskusikan atau diskursus kualitatif dan kuantitatif itu kayak nampaknya sudah terlalu jauh lah gitu ya. Jadi mereka ingin melakukan pengembangan yang orientasinya nanti adalah di rekomendasi dan hasil lah, seperti itu kira-kira. Ketika kita menulis jurnal, maka paling tidak ini sudah nampak nih. Meskipun tidak harus misalnya membubuhkan dalam tulisan tersebut istilah penelitian ini menggunakan kualitatif, nggak apa-apa, nggak terlalu nampak juga, karena nanti ada di bawahnya itu nama. Atau begini, ketika Bapak Ibu kemudian dalam jurnal dalam artikel itu menuliskan misalkan metode yang digunakan ini adalah metode survei misalnya seperti itu sudah jelas. Karena para pembaca biasanya, apalagi pembaca-pembaca yang biasa membaca jurnal, itu sudah tahu bahwa oh jenis penelitian ini kalau survei berarti kuantitatif. Kira-kira begitu. Jadi kalau sudah melihat oh survei, oh kuantitatif. Jadi tidak boleh juga, bahkan di beberapa jurnal, terutama di jurnal di reputasi luar negeri, itu sangat menjauhi beberapa penulisan di metodologi ini yang sifatnya definitif. Jadi jangan sekali-kali misalkan Bapak Ibu seolah-olah menggurui ini. Misalnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah suatu bentuk metode yang, itu seolah-olah menggurui. Hal itu perlu dihindari. Karena kita harus mengasumsikan bahwa pembaca-pembaca di luar sana itu memiliki kompetensi, memiliki reputasi yang luar biasa, sehingga kita justru lebih menekankan pada statement-statement yang mengarah ke pengembangannya. Jadi bukan lagi pada sifatnya definitif, tetapi pada pengembangan-pengembangan dan pada aplikatifnya. Ketika kita misalnya menuliskan kata survei, sudah jelas. Ini berarti kuantitatif. Dan ketika juga menyampaikan melakukan triangulasi surveinya, oh berarti mixed method lah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan oleh para penulis. Jangan sampai misalkan dalam tulisan-tulisan itu banyak sekali adalah, merupakan, boleh menuliskan adalah ataupun merupakan boleh, tetapi kira-kira itu merupakan pernyataan Bapak Ibu dari hasil konstruksi beberapa gagasan-gagasan yang diberikan oleh para penulis sebelumnya. Kira-kira begitu. Yang kedua, harus jelas juga misalnya dalam metodologi ini dicantumkan datanya. Dan sumber datanya tentu. Data yang kemudian Bapak
peroleh itu dari mana? Tentu ini harus di bagian metodologi ini 5W1H itu harus muncul ya. Misalnya penelitian ini kapan dilakukan? When, kapan? Kemudian di mana dilakukannya? Seringkali mengabaikan hal-hal seperti ini. Kapan dilakukannya? Itu kira-kira hal seperti itu harusnya ditekankan oleh peneliti. Jadi di mana, kapan, termasuk juga nanti siapa yang menjadi respondennya kalau itu kuantitatif. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan penelitiannya secara kuantitatif, paling tidak 5W1H itu harus muncul. Karena itu respondennya juga harus jelas sekali. Kemudian juga tempatnya di mana, kemudian juga kapan dilakukannya. Nah, kapan dilakukan ini karena hasil penelitian itu tidak bersifat long life food gitu ya. Tidak lasting atau tidak forever terus-menerus, tidak. Pasti ada batasan-batasan waktunya. Pasti ada skopnya, pasti ada keterbatasannya. Dan kita tidak juga bisa mengeneralisasi. Karena itu hal-hal seperti itu perlu diperhatikan sekali gitu, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana kemudian data itu dikumpulkan ini penting sekali. Sehingga si pembaca nanti atau si reviewer tahu, misalnya kita mau menggunakan 3 model pengumpulan data. Pertama, in-depth interview. Kalau in-depth interview berarti kualitatif ya. In-depth interview, kita melakukan wawancara. Jelas juga misalnya cakupannya ke siapa wawancara yang dilakukan. Sehingga nanti akan berimplikasi kepada penyimpulan-penyimpulan di akhirnya. Yang kedua misalnya tempatnya di mana itu juga dimunculin ya, baik di kualitatif maupun di kuantitatif. Jadi pada dasarnya 5W1H ini penting untuk ditampilkan pada penulisan metodologi ketika Bapak Ibu ingin mengirimkan jurnal. Jadi sebaiknya ketika misalnya mau mengirimkan jurnal, periksa lagi nih, ada nggak 5W1H-nya? Kalau belum ada, apa yang kurang kira-kira? Kira-kira seperti itu. Lalu, bagaimana data dikumpulkan? Nah, langkah-langkah seperti ini juga harus dirumuskan secara jelas oleh para peneliti. Artinya secara jelas tuh biar para pembaca tahu dan reviewer juga tahu bagaimana langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah dalam penelitian ini kemudian jelas sehingga tingkat representasinya itu ya representatif kayak gitu ya. Kalau itu penelitiannya kuantitatif tentu harus ada representasi yang memadai antara populasi dengan sampel. Sampel ini akan mencerminkan representasi dari populasi. Kalau misalnya populasinya mau seluruh orang Padang, tentu sampelnya juga harus dihitung dengan jelas. Jangan sampai sampelnya itu hanya orang Si Junjung misalkan, itu tempatnya Pak Hafid Leonardo ya, atau orang Batu Sangkar, dan itu juga hanya digali di RT mana gitu. Tapi merepresentasikan Batu Sangkar itu juga kayaknya kurang representatif. Sehingga misalnya pemilihan model pengambilan datanya, kalau itu survei misalnya, surveinya juga jelas apakah menggunakan multi-stage random sampling misalnya, artinya ada atau simple random sampling, atau misalnya ya pokoknya apapun pemilihan model metodenya, kalau itu dilakukan oleh Bapak Ibu, sampaikan saja. Karena reviewer nanti tahu, oh ternyata model metodologinya seperti ini, sehingga ada relevansinya ya dengan jurnal kita. Karena itu sebaiknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebelum menulis jurnal ini tentu harus melakukan model Itali terlebih dahulu. Vini, Vidi, Visi. Apa Vini, Vidi, Visi itu? Lihat, datang, Bapak kuasai. Artinya, Bapak lihat dulu template dari masing-masing jurnal yang akan Bapak Ibu submit. Misalkan mau submit ke jurnal Sinta 2-nya UI misalkan, di jurnal masyarakat. Tentu metodologi, cara penulisan metodologinya berbeda. Kira-kira gaya selingkungnya seperti apa? Apakah yang ingin disampaikan itu adalah model dari umum ke khusus dulu atau bagaimana? Tetapi di jurnal masyarakat pun paling tidak itu merepresentasikan dari dasar-dasar umum penulisan metodologi. Tadi soal jenis penelitian, data dan sumber data, spesifikasi model, kemudian juga bagaimana cara mengumpulkannya, dan terakhir juga bagaimana menganalisisnya. Misalkan menganalisis datanya seperti apa. Kalau itu kuantitatif misalkan, bisa menggunakan path analysis, atau regresi, atau model SEM, atau model lainnya.
yang menunjukkan bahwa tingkat kedalaman seorang peneliti itu juga mengkaitkan antara metodologi, kemudian teori dan hasil nanti yang diperoleh, gitu ya, yang dibahas nanti di bagian hasil. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Selanjutnya bahan analisis ini juga penting untuk sampaikan. Cara penarikan sampelnya ya kalau itu kuantitatif. Jadi cara penarikan sampel seperti apa tadi sudah saya jelaskan, apakah menggunakan multi-stage random sampling, atau simple random sampling, atau cluster, atau purposive, atau apa, meskipun itu kadang ada juga ya penelitian kuantitatif tapi menggunakan penarikan secara kualitatif. Ada sebagian seperti itu. Nah, tapi ada yang strike, ada juga yang longgar, tergantung dari nanti para reviewernya seperti itu. Kemudian pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis tadi juga saya sampaikan. Kalau misalkan kuantitatif jelas sekali analisisnya menggunakan mana. Begitupun kalau menggunakan kualitatif. Kalau menggunakan kualitatif, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan misalnya model-modelnya. Apakah model menggunakan matrik atau model menggunakan clustering atau model menggunakan runut per sistem ataupun yang lainnya. Tetapi paling tidak itu adalah beberapa model penulisan secara kualitatif. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti ada pengembangan-pengembangan terkait dengan metodologi. Karena Bapak Ibu state of the art atau salah satu kebaruan itu bukan hanya dari aspek teori dan konsep. Salah satu kebaruan itu adalah juga dari metodologi. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan model metodologi yang unik dan saya kira bisa diterima oleh publik akademik maksud saya, tentu itu sangat diperbolehkan karena ilmu itu tidak bersifat statis, ilmu itu dinamis. Karena itu ketika Bapak Ibu memiliki model metodologi yang dianggap ilmiah karena memenuhi prosedur yang ilmiah juga, maka ini bagian dari metodologi yang perlu ditawarkan kepada publik akademik sehingga bisa diterima. Kan itu menjadi sumbangan Bapak Ibu kepada publik akademik sehingga mereka itu bisa mengembangkan dinamika ilmunya. Itulah kemudian yang menjadikan ilmu itu sangat dinamis. Ilmu itu tidak stagnan, ilmu itu terus dinamis. Baik dari penemuan metodologi maupun penemuan konsep dan teoritisnya. Lanjut Bapak Ibu, saya kira mending satu-satu atau kita langsung ke hasil dan penelitian. Kita langsung aja dulu ya, nanti kan kita lebih menekankan ke aspek nanti diskusi ya. Jadi sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian tentu disajikan dengan lengkap dan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Jadi Bapak Ibu, hasil penelitian ini adalah bentuk keahlian atau kompetensi Bapak Ibu dalam sebuah penelitian. Jadi kemampuan Bapak Ibu itu tercermin dari hasil penelitian. Tentu saja ketika Bapak Ibu berhasil melewati penyampaian pendahuluan, melewati penyampaian konsep dan teori atau literatur teori, kemudian melewati metodologi, maka yang akan diuji oleh para reviewer itu adalah apakah Bapak Ibu kemudian mampu menyajikan hasil penelitian secara baik atau tidak. Lalu kira-kira kalau bisa menyampaikan secara baik, apakah kemudian di situ memiliki standar-standar umum sesuai dengan kerangka hasil penelitiannya. Tentu ini memiliki prosedur sendiri Bapak Ibu. Nah, kira-kira cara menyajikan hasil penelitian. Pertama, ada model penyajian bersistem. Jadi biasanya kalau dalam penelitian kualitatif itu atau dalam jurnal-jurnal yang bersifat kualitatif itu penyajiannya ada subsistem-subsistem. Jadi per subsistem itu disajikan satu persatu, itu yang bersifat deskriptif dulu, kemudian lalu sampai merangkai ke bawahnya. Yang kedua, tentu diperjelas dengan ilustrasi. Ketika Bapak Ibu menyampaikan subsistem-subsistem hasil penelitian Bapak Ibu, tabel, gambar, kemudian grafik, dan seterusnya, kalau itu dianggap perlu, baik dalam kualitatif maupun dalam kuantitatif, maka itu perlu ditampilkan. Dan alurnya serta itu mengalir lah kira-kira begitu gitu. Jangan sampai terpenggal. Misalnya begini, misalnya dalam penulisan misalkan sebagaimana tabel berikut ini. Ternyata masih ada
paragraf lain, tabelnya itu kemana? Ya, itu kesalahan besar itu. Karena itu bagian dari gaya selingkuh jurnal itu biasanya tidak seperti itu. Ketika menyampaikan misalnya sebagaimana tabel berikut, maka di bawahnya ada tabel. Dan sumbernya jelas tabel itu dari mana, kira-kira seperti itu. Berikutnya lagi, itu menampilkan data ilustrasi dengan menafsirkan sesuai dengan masalah yang dikaji. Artinya Bapak Ibu juga kan ada beberapa masalah yang disampaikan di bagian pendahuluan itu ya. Misalnya ada 2 masalah. Maka jelas, masalah yang pertama itu kemudian disajikan, lalu kemudian dibahas, lalu kemudian dianalisis, dan diilustrasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan lakukan pengembangan-pengembangan. Ini yang paling penting saya kira. Pengembangan-pengembangan itu dihasilkan dari hasil proses konstruksi antara masalah, konsep, metode, dan data yang ditampilkan oleh Bapak Ibu. Nah, sehingga pembahasan tersebut pertama, pembahasan menjadi sebuah aspek terpenting dari keseluruhan bagian penelitian. Jadi letak dari holistik, dari komprehensifnya sebuah riset itu tentu adalah di pembahasan. Ini aspek komprehensifnya ya. Ini dasar filosofisnya kenapa pembahasan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali. Yang kedua, pembahasan itu tentu berisi pemaknaan hasil penelitian. Jadi ada juga pembahasan-pembahasan yang kemudian juga mengilustrasikan hasil-hasil penelitian. Artinya mengkonfirmasi. Berikutnya lagi, pembahasan juga merupakan bagian terpenting dari sebuah artikel. Jadi ada beberapa reviewer kemudian menolak artikel Bapak Ibu sekalian karena gagal menyampaikan hasil-hasil penelitian yang baik. Oke, bagus di masalah, bagus di konsep, bagus di metodologi, tetapi ternyata tidak mengkorelasikannya dengan hasil. Jadi konsep yang Bapak Ibu angkat kemudian tidak dikonfirmasi di hasil itu juga kemudian ditolak. Jadi konsep yang dulu yang di awal itu disajikan oleh Bapak Ibu tentu harus dikonfirmasi di hasil. Karena penelitian itu sejatinya kalau itu penelitian kuantitatif misalnya adalah mengkonfirmasi teori. Apakah teori yang kita gunakan itu relevan atau tidak? Jika teori yang kita gunakan itu relevan, maka kenapa ini bisa relevan? Tampilkan dengan basis data yang Bapak Ibu temukan. Lalu juga berikan analisis-analisis sebagai bentuk pemaknaan terhadap data yang Bapak Ibu peroleh tersebut. Berikutnya lagi adalah pembahasan harus menunjukkan bentuk kebaruan. Tentu saja kebaruan tersebut harus diperoleh berdasarkan teori dan metodologi serta gagasan Bapak Ibu sekalian. Artinya, kolaborasi dari ketiga komponen ini menjadi hal penting. Karena itu dalam pembahasan ini bermultiplier efek antara teori, kemudian juga metodologi, data, dan analisis Bapak Ibu. Jadi multiplier efek dari keempat kategorisasi tadi itu menjadi penting dalam mengkonstruksi, menampilkan, mempresentasikan data penelitian Bapak Ibu dalam pembahasan ini. Yang berikutnya adalah gunakan hasil penelitian Bapak Ibu terbaru tersebut ya dari jurnal-jurnal yang tentu saja bereputasi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menulis di kuartil 1 di Q1, maka referensi-referensi yang Bapak Ibu masukkan juga tentu harus yang kuartil 1, harus Q1. Jangan sampai misalkan Bapak Ibu mau menulis di Q1 sementara referensinya itu dari jurnal Sinta 6 bahkan gitu. Atau dari jurnal lokal, itu pasti akan tertolak. Pasti akan tertolak. Kalau Bapak Ibu mau menulis di kuartil misalkan kuartil 2 atau Q2, maka tentu minimal itu referensinya yang digunakan oleh jurnal-jurnal yang bereputasi kuartil 2 ke atas sampai kuartil 1 maksudnya. Mohon maaf, Om. Saya bermasalah dengan sedikit tenggorokan. Ini efek dari ini ya, perubahan cuaca. Artinya begitu. Jadi ternyata dalam menulis jurnal juga ada model stratifikasi. Model stratifikasi penulisan jurnal itu
tergantung. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ini artinya ada ini ya, stratifikasi jurnal. Jadi para reviewer di Q1 itu tidak mau misalkan referensinya dari jurnal-jurnal lokal, termasuk dari apa yang di bawahnya begitu kira-kira. Sementara kalau Bapak Ibu mau menulis di jurnal yang Sinta 2 misalnya, itu saya juga menyarankan agar merujuk ke jurnal-jurnal yang di atas dari Sinta 2. Tentu Sinta 2 ya, Sinta 1 atau yang bereputasi internasional. Jadi ini juga menjadi bagian dari strategi Bapak Ibu. Kalau mau menulis untuk diterima di jurnal Sinta 2, maka referensi yang harus dimasukkan ke Bapak Ibu tentu yang minimal juga Sinta 2. Termasuk juga informasi-informasi teoritis, konsep, dan metodologinya itu yang diperoleh dari jurnal itu. Dari jurnal minimal Sinta 2. Jadi Bapak Ibu, di bagian hasil ini juga ada bagian nanti yang mengkonfirmasi teori-teori yang sudah disajikan Bapak Ibu di bagian literatur. Nah, karena itu, kira-kira struktur pembahasannya seperti ini. Pertama, struktur pembahasan dalam penulisan jurnal itu adalah presentasi hasil. Jadi terlebih dahulu Bapak Ibu mempresentasikan hasil penelitian Bapak Ibu. Ini kan kalau kita melakukan penelitian itu ada beberapa model penelitiannya. Ada model penelitian kuantitatif dengan field research misalnya. Artinya riset lapangan. Kalau penelitian dihasilkan dari riset lapangan, tentu Bapak Ibu harus secara runut terlebih dahulu menampilkan hasilnya. Jadi hasilnya itu tampilkan. Baik yang sifatnya deskriptif maupun yang sifatnya eksplanatif. Paling tidak secara deskriptif misalnya jelas sekali hasilnya terlebih dahulu itu ditampilkan di situ. Itulah yang kemudian disebut dengan hasil dan pembahasan. Hasil terlebih dahulu ditampilkan. Jadi di sini seorang peneliti ada yang kemudian menahan diri untuk bisa masuk mengomentari. Ada yang menahan diri gitu ya. Karena data biar bicara dulu. Data biar bicara dulu. Lalu setelah data bicara atau data ditampilkan atau data disajikan, lalu kita bahas dan kita analisis. Jadi ada model yang sajikan dulu hasil, lalu kita bahas dan analisis di sini. Kita analisis misalnya setelah data seperti itu, analisis kalau di kuantitatif misalkan dengan tadi regresi. Kalau regresi itu menampilkan mana variabel yang paling mempengaruhi terhadap variabel Y, mana variabel X yang paling mempengaruhi terhadap variabel Y. Termasuk di sini juga ditampilkan yang paling berpengaruh dan kemudian kenapa paling berpengaruh. Paling tidak juga dijelaskan di sini. Kemudian setelah selesai Bapak masuk di analisis, tentu harus ada langkah berikutnya. Apa itu? Mengkonfirmasi literatur atau konsep dan teori yang Bapak Ibu tadi tampilkan di literatur review. Ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu juga tidak lepas dari alur penulisan Bapak Ibu. Jadi ada beberapa jurnal kemudian yang menampilkan di bagian pendahuluan, bagian literatur, dan bagian pembahasan itu harus linier, harus komprehensif, harus coherence. Coherence itu artinya satu dengan yang lainnya itu saling relevan, saling kait-mengkait. Karena dalam penelitian itu tadi bisa bermultiplier effect. Gitu kira-kira. Jadi mengkonfirmasi literatur. Disinilah kemudian letak apakah konsep yang Bapak Ibu angkat ini relevan dengan hasil penelitian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyatakan bahwa hasil penelitian relevan, tentu ada data-data, tentu ada alasan-alasan mendasar yang tadi muncul dari hasil presentasi dan juga hasil analisisnya. Ada juga kemudian yang mengkonfirmasi, oh ternyata konsep dan teorinya itu tidak relevan. Relevan atau tidak relevannya sebuah teori itu kan dihasilkan dari hasil data di lapangan. Bapak Ibu kemudian tidak menjudge bahwa ketika misalnya data di lapangan tidak relevan, lalu Bapak Ibu memaksakan untuk relevan karena biar diterima oleh para ininya, justru itu yang salah.
Jadi sebagai seorang peneliti justru kita harus melihat dan harus jujur dengan data yang kita dapatkan. Kita analisis dengan data tersebut, lalu kita konfirmasi dengan konsep dan teorinya. Dan disitulah kemudian letak daripada relevansi antara teori dan hasil itu seperti apa. Bapak Ibu, struktur pembahasan berikutnya terkait juga dengan pengembangan gagasan. Jadi kalau sudah jelas diketahui ada relevansinya antara teori dan konsep dengan hasil penelitian Bapak Ibu, kita juga bisa diberikan pengembangan-pengembangan. Bapak Ibu di sinilah letak dari kepiawaian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pandai menari misalnya, mohon maaf ya, seperti kita ilustrasikan seorang yang menari itu justru di sini. Di sinilah kemudian kalau dalam penelitian kuantitatif itu pengembangan itu dilakukan dengan misalkan mengotak-atik modelnya atau model pengetesannya atau penyajian data yang kemudian diotak-atik lagi yang kemudian menghasilkan sebuah pengeluaran-pengeluaran. Di sini bisa memasukkan variabel-variabel misalnya kontrol gitu ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif justru karena Bapak Ibu misalnya sudah jelas datanya seperti apa, kemudian juga pemaknaannya jelas, menggunakan model pemaknaan seperti apa, dan kemudian mampu juga menyampaikan konfirmasi literatur, maka model pengembangannya bisa saja menggunakan model matrik. Bisa juga menggunakan model soft system. Bisa juga menggunakan model gagasan seperti apa. Artinya yang jelas, bisa menghasilkan sebuah gagasan-gagasan yang secara akademik nanti diterima. Nah, tentu saja yang terakhir adalah penyampaian harus dilakukan dengan mengalir, semut gitu ya. Tidak menjas, tidak menghakimi, tidak menggurui, tetapi juga seolah-olah pembaca itu merasakan bahwa itu ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau ibarat sinetron, ya kita masuk di dalamnya ya. Kalau misalkan si aktornya itu menangis, si penontonnya juga ikut menangis. Seperti itu kira-kira. Itulah yang kemudian penelitian itu tergantung daripada penulisnya. Kalau penulisnya mampu menyajikan secara baik, tentu gagasan-gagasan Bapak Ibu akan diterima di publik akademik. Bapak Ibu, saya juga mencoba untuk melakukan istilahnya sih arahan-arahan ya kepada mahasiswa saya. Di kami itu biasa dilakukan ada istilah kelas-kelas menulis. Bagaimana menulis metode, bagaimana menulis pembahasan, dan saya uji cobakan kemudian ke mahasiswa-mahasiswa saya bagaimana cara mereka melakukan penyusunan pembahasan secara baik. Sehingga ada linearitas atau ada korelasi, ada koherensi, ada keterlekatan antara pendahuluan, kemudian masalah, metodologi, literatur, dan juga penyajian data dan hasil serta pengembangan-pengembangannya. Nah, kalau sudah sampai di sini tentu kita nanti baru masuk ke kesimpulan. Tapi saya tidak diberikan amanah oleh Pak CEO ini untuk membahas tentang kesimpulan ya. Cukup sampai pembahasan saja. Karena itu mungkin yang harus lebih dieksplorasi untuk dikomunikasikan dengan Bapak Ibu adalah terkait dengan bagaimana agar metode dan pembahasan ini memberikan penyajian yang menarik gitu ya. Nah, tadi saya jelaskan mahasiswa-mahasiswa saya itu coba untuk menulis gitu ya. Ini ada beberapa contoh tulisan mahasiswa saya ya sebetulnya yang kemudian saya arahkan agar bisa masuk di Sinta 2. Mohon ditampilkan Pak misalkan di itu ya, Jurnal Smart, Jurnal Smart. Nah, ini bimbingan mahasiswa saya di S1. Saya bilang ke mahasiswa saya, karya Anda ini itu akan menjadi baik dan akan bisa dibaca oleh banyak orang ketika Anda tulis dalam jurnal. Oh, bisa Pak katanya. Ya, tentu saja, asal Anda mau leukeun dalam bahasa Sunda atau mau ulet gitu ya dalam bahasa Indonesia atau mau rajin. Sebab kenapa?
bahasa skripsi itu akan berbeda dengan bahasa jurnal. Bahasa skripsi itu lebih bersifat deskriptif, akademik, saintifik murni. Kalau bahasa jurnal itu juga sama, tetapi ada tambahannya, harus sedikit populer dan harus sedikit ditambahkan gagasan yang bersifat praksisnya. Jadi kalau di di skripsi itu masih cenderung agak konseptual, agak teoritis, tetapi kalau sudah di jurnal itu harus jelas. Tawaran-tawarannya apa kira-kira? Nah, ini misalnya mahasiswa saya itu ingin melakukan penelitian tentang pola penyebaran hoax pada kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Kota Bandung. Ini lihatnya pola ya, ini mahasiswa sosiologi sehingga membahas tentang pola. Jadi orang sosial itu lekat dengan istilah pola-pola ya, pola-pola penyebaran hoax di perguruan tinggi Islam. Kemudian saya bilang salah satu hal terpenting ini diterima atau tidak itu adalah dari abstraknya terlebih dahulu. Kenapa abstrak? Abstrak itu paling tidak mencerminkan 5 kategori. Ketika abstraknya kemudian jelas masalahnya, tujuannya jelas, metodologinya jelas, kemudian juga temuannya jelas, dan kesimpulannya jelas, tentu para reviewer akan tertarik untuk membaca berikutnya. Gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, pembacaan berikutnya para reviewer itu tentu ada yang langsung ke metodologi, ada juga yang kemudian melihat persoalannya. Tapi pokok persoalan dengan metodologi ini kemudian harus ada korelasi. Karena tidak mungkin misalnya persoalannya kuantitatif, metodologinya kualitatif. Ada persoalannya kualitatif, lalu didekati dengan kuantitatif. Itu juga tidak relevan. Jadi relevansi antara metode dengan masalah itu menjadi hal yang terpenting. Nah, saya bilang bahwa coba kuatkan di metodenya. Nah, meskipun misalnya di skripsi itu ada banyak sekali, tetapi tidak semuanya juga harus ditampilkan. Kenapa? Paling tidak satu gagasan pemikiran itu harus terbentuk dalam satu paragraf saja. Bapak Ibu, seringkali mahasiswa kita itu dalam satu paragraf itu banyak gagasan. Karena saking bingungnya. Padahal satu paragraf itu paling tidak itu hanya satu gagasan saja. Sehingga ketika menuliskan di model metodologi itu jelas sekali misalnya. Penelitian ini dilaksanakan di mana? Itu berarti menjawab pertanyaan where. Lalu ada lagi kapan? Menjawab pertanyaan when. Lalu kira-kira siapa? Menjawab who. Jadi 5W1H itu harus juga muncul di bagian metodologi gitu. Kemudian kira-kira mau menggunakan penggalian data seperti apa? Apakah menggunakan in-depth interview, dikolaborasikan dengan misalnya observasi, atau hanya misalkan dengan menggunakan survei? Tentu memiliki karakteristik sendiri. Tapi paling tidak disinilah kemudian letak dari kepewayan seorang peneliti mampu menampilkan metodologi tanpa harus menyisihkan aspek ilmiahnya. Jadi di situ ya, yang terpenting dari penampilan metodologi itu tanpa mengesampingkan aspek ilmiahnya. Artinya kerap kali ada tulisan-tulisan yang bagus masalahnya, bagus pembahasannya, tetapi metodologinya tidak jelas, ini kemudian tertolak. Itu Bapak Ibu. Begitu juga di hasil. Ini adalah modelnya yang tadi saya sampaikan, itu model subsistem, artinya melihat perbagian-bagiannya. Kira-kira seperti itu. Jadi contoh yang baik itu adalah ketika seorang mahasiswa kita diarahkan untuk mampu menulis di jurnal. Ini alhamdulillah mahasiswa saya kemudian bisa tembus di jurnal Sinta 2, kemudian meskipun banyak sekali ya revisi-revisinya harus bolak-balik. Jadi keulitan seorang peneliti itu ketika misalkan biasa ditolak oleh reviewer. Jadi sangat jarang sekali orang menulis kemudian langsung diterima. Sangat jarang. Justru kadang-kadang reviewer ini ingin melihat bentuk keuletan dari seorang penulis. Apa kemudian dia melakukan revisi atau tidak. Itu kira-kira. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pemicu atau bahan untuk diskusi kita pada sore kali ini. Sepenuhnya saya serahkan lagi kepada Bapak Moderator. Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya coba tes suara dulu. Sampai suaranya? Sampai ya? Sampai suaranya ya? Oke, siap.
Baik Bapak dan Ibu, tadi materinya amat sangat luar biasa. Amat sangat luar biasa kenapa? Karena saya seperti kembali ke sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu menjelaskan materi, mendengarkan Pak Dul ini, saya panggilan sehari-harinya Pak Dul, walaupun beliau sebetulnya pejabat, mendengarkan beliau mengajarkan saya satu persatu, saya dan Pak Irwandi, waktu itu tentang penulisan artikel, dan saya ngerasa seperti kembali lagi ke masa lalu itu Pak Dul. Jadi kata saya tuh kan benar, apa yang saya ajarkan kembali kepada teman-teman di Go Akademika, percis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Dulkia hari ini. Alhamdulillah, ini materinya luar biasa, daging semua materinya. Materinya daging semua, sebetulnya yang enaknya itu dipecah lagi. Kita pecah lagi sebetulnya metode dan hasil dan pembahasan, sehingga bisa lebih sangat, bisa lebih kita gali lebih dalam. Nah, terima kasih Pak Dr. Dulkia, narasumber kita yang kita cintai, yang kita hormati. Saya tadi agak deg-degan juga nih Pak Dr. Dulkia ini kalau udah jadi pejabat masih ingat nggak materi-materi ini? Ternyata masih luar biasa. Biasanya kan dosen tuh kalau udah jadi pejabat nggak ingat lagi soal nulis. Wah, ternyata beliau luar biasa. Dan yang luar biasanya tadi itu ternyata Bapak dan Ibu, artikel mahasiswa tadi itu lolos ke jurnal Sinta 2. Saya nggak langsung percaya tadi Pak Dr. Dulkia bilang jurnal. Oh, saya buka juga jurnalnya. Wih, Sinta 2 ternyata. Wah, luar biasa. Mendorong artikel yang ditulis bersama mahasiswa ke jurnal Sinta 2 itu luar biasa. Kalau ke Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 ya sebetulnya luar biasa juga, tapi ini sangat amazing lah, sangat luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, saya sudah rangkum tadi beberapa pertanyaan yang masuk. Kita ulas satu persatu jadi supaya pertanyaan ini dapat jawaban yang mendalam. Tapi sebelum saya sampaikan ke narasumber, saya coba menyapa dulu Bapak dan Ibu yang bertanya, yang tadinya itu sudah menuliskan pertanyaannya di room chat kita. Ini pertanyaan pertama itu dari Pak Saharudin ULM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Saharudin ULM. Saya boleh dengar suara Bapak, Pak? Silakan di unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, oke. Bapak dari kampus mana, Pak? Dari Lampung Mangkurat, Pak. Banjarmasin. Wah, luar biasa. Dari saudara kita di Banjarmasin. Oke, Pak. Saya akan bacakan pertanyaan Bapak dulu ke narasumber kita, ke Pak Dr. Haji Dulkia. Nanti kalau Bapak masih kurang paham atau masih belum paham, boleh langsung direspon oleh Bapak, tapi saya mohon Bapak dan Ibu yang lain jangan menanggap. Jadi jangan menanggap. Jadi kita berikan kesempatan ini kepada Pak Saharudin dulu karena beliau yang menyampaikan pertanyaan. Nah, ini Pak narasumber Pak Dr. Haji Dulkia, pertanyaannya bagaimana cara menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang dipisah dan hasil pembahasan yang digabung. Nah, jadi gini, bagaimana caranya kita menyajikannya? Kalau hasil dan pembahasannya itu dipisah dan digabung, itu kira-kira apakah ada trik tertentu atau bagaimana cara kita memisahkan atau bagaimana cara kita menggabungkannya? Gimana? Silakan tanggapan dari Pak narasumber, dari Pak Dr. Dulkia. Baik, terima kasih Pak. Saya kira ini model saja yang kemudian dipilih. Jadi untuk melihat apakah ada yang dipisah dan ada yang digabung, Bapak sebaiknya nanti kalau mau submit, baca dulu jurnal-jurnal yang sudah ditulis oleh para peneliti sebelumnya ya, para penulis di jurnal tersebut. Ini rata-rata menggunakan model pemisah atau model gabung gitu ya. Bapak kalau misalkan ternyata dibaca di situ kebanyakan itu memisahkan, Bapak juga jangan melakukan penggabungan. Karena itu model gaya selingkungnya jurnal tersebut ya gitu ya. Jadi kemudian juga kalau misalkan ada yang model boleh untuk digabung dan seterusnya, Bapak juga boleh. Berarti ada keterbukaan untuk bisa masuk antara data dan analisis secara sekaligus seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan dipisah di sini adalah biarkan data berbicara pada datanya sendiri. Artinya data tersebut kita hasilkan secara murni tanpa langsung dikomentari oleh kita terlebih dahulu. Jadi kita pure untuk menampilkan data secara murni terlebih dahulu dari hasil penelitian kita. Menampilkan misalkan
apakah datanya bersifat apa namanya tuh sederhana atau datanya bersifat misalkan bivariat atau multivariat, sampaikan secara utuh sesuai dengan hasil penelitian kita. Tentu saja harus yang menarik ya, ambil data-data yang sesuai dengan masalah yang kita angkat. Jadi kerap kali Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kemudian melakukan penelitian, itu banyak data yang masuk. Dan kerap kali juga para reviewer bilang bahwa itu garbage. Artinya itu adalah sampah. Data-data yang Bapak Ibu peroleh juga disebut sampah. Itu seringkali ya, ini data apa? Ini data nggak menarik. Kayak gitu ya. Data yang menarik itu adalah data yang kemudian memiliki penguatan-penguatan terhadap persoalan yang Bapak Ibu angkat. Yang tentu saja kalau penelitian kualitatif, data-datanya itu diperoleh dari hasil informan yang sesuai dengan masalahnya gitu. Artinya sesuai dengan masalah itu yang bisa menguatkan, yang bisa menampilkan, yang bisa menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh jawaban terhadap masalah tersebut. Itu yang sifatnya terpisah ya. Terpisah juga analisisnya. Analisis terpisah artinya kita jangan dulu masuk nih untuk mengkomentari. Baru kemudian setelah analisis, lalu kemudian ada konfirmasi teoritis, kita lakukan pengembangan-pengembangan dengan statement-statement dengan background latar belakang kita masuk untuk bisa membahas terkait dengan data dan hasil tersebut. Jadi itu kemudian nampak jelas. Itu biasanya tergantung dari gaya selingkuh masing-masing jurnal. Ada juga yang misalkan dari awal sudah bisa masuk. Ada. Jadi ini karena itu Bapak Ibu saya sarankan bahwa ketika menulis jurnal itu jangan tergantung kita, jangan. Justru kita tergantung dari jurnal. Makanya konsep Eropa itu penting buat kita. Vini, vidi, vici. Kita lihat dulu, kita baca dulu jurnalnya yang akan kita, bukan jurnal kita, bukan tulisan kita ya, tetapi akan kita submit nih, jurnal yang akan kita submit. Misalkan kita mau masuk ke Sinta 2-nya, jurnal jurnal Unpad misalkan. Misalkan sosiologi ada sosio global, saya juga menjadi reviewer di situ di jurnal Unpad ya. Template-nya seperti apa, modelnya seperti apa, yang biasa ditulis oleh para penulis sebelumnya itu seperti apa, kayak gitu kira-kira. Oh, modelnya pemisahan, berarti kita juga harus melakukan pemisahan terhadap model pembahasan kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi sebetulnya antara penggabungan dengan pemisahan ini adalah model saja. Karena sesungguhnya ibarat seorang yang menari itu justru di situ kepiawaian dari seorang penulis itu di situ. Gitu. Baik pemisahan maupun penggabungan, kalau disajikan secara menarik, pasti juga akan memberikan ketertarikan kepada reviewer. Yang jelas, ada beberapa kaidah etika peneliti itu pertama, tidak boleh menghakimi, itu saja yang paling penting. Kemudian kita juga tidak boleh leading question misalnya. Mengarahkan ke suatu pertanyaan atau mengarahkan kepada suatu seolah-olah kita menggurui itu jangan. Jadi anggap bahwa pembaca-pembaca ini memiliki kompetensi. Hanya kita ingin menempatkan diri kita masuk memberikan kontribusi terhadap cakrawala ilmu yang saat ini sudah berkembang. Jadi bagaimana kita menempatkan diri, positioning kita agar kita memberikan kontribusi agar ilmu itu selalu berkembang itu di situ. Karena kita tidak boleh menggurui ketika kita menjadi penulis seperti itu. Itu kira-kira Pak yang bisa saya jelaskan. Iya. Terima kasih Pak Dulkan. Siap. Pak, tanya Pak, bagaimana mengkonkretkan untuk memberikan. Oke, siap. Terima kasih Pak Dul. Mohon maaf Bu Siska ya. Sabar ya, sabar. Nanti saya kasih kesempatannya Bu. Jadi memang dari kesimpulan moderator tadi itu inti dari utamanya adalah memang kita lihat dulu Pak Dr. Ulkia ya. Kita lihat dulu jurnalnya. Ini hasil pembahasannya digabung langsung, penyajian data dan analisanya digabung langsung atau dipisahkan. Nah, betul seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Dr. Engkus di pertemuan yang sebelumnya, menulis itu urusan selera. Selera siapa? Ya, kalau kita ingin terbit di jurnal ya selera dari editor serta reviewer dari jurnal tersebut. Oke, saya pikir mantap banget nih, mantap banget. Oke, kita coba karena Pak Sarudin tadi sudah pas lah dengan jawaban Pak narasumber, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak Dr. Dulkia. Ini tuh tadi tidak menyertakan nama, jadi tidak bisa saya sapa. Izin bertanya, apakah hasil wawancara
semuanya dimasukkan ke pembahasan dan bagaimana cara menemukan temuan hasil lapangan. Jadi ini maksudnya mungkin gini Pak Dul. Apakah kalau kita kualitatif nih kan ada kutipan-kutipan tuh, kutipan dari jawaban informan kita tuh. Apakah semua kutipan itu, semua kutipan wawancara itu kita masukin nggak ke hasil dan pembahasan? Atau, nah biar agak sulit sedikit Pak Dul menjawabnya, atau gimana kalau misalnya enggak, gimana cara kita memilah-milahnya, memilah mana saja kutipan wawancara yang akan kita masukin. Nah ini sebetulnya saya yang ingin tahu Pak Dul. Mana saja kutipan wawancara yang mau kita masukin. Karena kebayang, artikel ilmiah itu paling 13, 15, 18 halaman. Nah andaikan kualitatif metodenya, lalu semua kutipan wawancara dimasukin, anggap informannya dapat 9. Wah, itu kan banyak banget halaman yang dibutuhkan untuk menempatkan hasil dari atau penyajian datanya. Gimana tuh? Apakah semuanya kita masukin, Pak Dr. Dulkia? Kalau nggak semuanya, gimana cara kita menentukan mana saja yang mau kita masukin? Silahkan. Baik. Inilah kemudian model penelitian kualitatif dalam satu jurnal ya. Bapak Ibu tentu kalau kita melakukan riset ada begitu banyak data yang bertumpuk di meja kita, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu kan lembaran-lembaran dari kuesioner kita itu kan bisa bertumpuk. Bayangkan kalau misalnya itu ada 1.000 atau 2.000 responden, kita tumpuk dan kita sajikan tentu akan sangat sulit sekali ya, banyak sekali. Begitu pula dalam kualitatif, ketika Bapak Ibu kemudian mewawancarai 9 misalkan tadi yang disebutkan oleh Pak Moderator, ada 9 informan. Dengan melakukan in-depth interview, artinya in-depth interview itu Bapak Ibu menanyakan kepada informan terkait dengan persoalan yang Bapak Ibu angkat dan dan waktunya sangat panjang. Katakanlah misalkan sampai 2-3 jam. Bahkan bisa mengkonfirmasi lebih dari itu gitu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan triangulasi. Tentu data yang Bapak Ibu peroleh dari informan tersebut akan bertumpuk-tumpuk sangat banyak sehingga tidak mungkin dan mustahil. Bahkan jangan sekali-kali misalkan menampilkan seluruh hasil penelitian itu dalam pembahasan. Disinilah letak kemudian keahlian Bapak Ibu bagaimana dari bertumpuk-tumpuknya data itu kemudian ada pemilihan data yang sekiranya dapat mendukung terhadap persoalan yang Bapak Ibu angkat. Jadi gitu. Jadi itulah yang kemudian disebut istilah garbage itu ketika data yang tidak perlu ditampilkan. Data-data yang tidak ada korelasinya dengan penguatan baik persoalan teori dan seterusnya kemudian Bapak Ibu tampilkan itu tidak penting. Bahkan biasanya model yang digunakan itu adalah bagaimana si peneliti ini sudah menggabungkan dengan datanya. Artinya data tersebut itu masuk ke kepala peneliti. Ini kalau kualitatif ya. Dan dari peneliti itulah kemudian keluar hasil statement-statement yang sesungguhnya itu adalah hasil konstruksi dari data dan analisa Bapak Ibu. Itu yang penting. Karena dalam penelitian kualitatif ketika Bapak Ibu turun lapangan juga tidak ada yang dibawakan, tidak ada kertas. Kenapa? Karena instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif itu tidak lain adalah kepala Bapak Ibu sendiri. Beda dengan kuantitatif. Instrumen penelitiannya jelas kertas-kertas yang berisi kuesioner itu kuantitatif. Kalau kualitatif itu kepala Bapak Ibu itulah sesungguhnya instrumennya. Sehingga peneliti kualitatif itu dibutuhkan stock of knowledge yang memadai. Harus expert banget lah kira-kira begitu gitu ya kira-kira. Sehingga ketika memperoleh sebuah data diperoleh dengan menggunakan kepala, data disimpan dengan menggunakan kepala, dan data dikeluarkan juga dengan menggunakan kepala. Lalu kemudian bagaimana mengeluarkan itu? Itulah kemudian yang disajikan dalam bentuk hasil dan pembahasannya. Sehingga akan sangat sulit misalnya untuk bisa memilah-milah antara data dengan misalnya statement dan juga keterlibatan Bapak Ibu dalam penelitian kualitatif. Karena itu dalam penelitian kualitatif kedekatan antara data dan pembahasan itu kemudian bisa jadi menjadi sebuah model kolaborasi yang menarik lagi gitu ya. Tetapi yang paling penting paling tidak gini,
deskripsi dari Bapak Ibu itu penting, lalu kemudian dikuatkan oleh data-data. Kalau perlu menampilkan misalkan kutipan langsung dari pernyataan informan, itu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau perlu tidak boleh lebih dari 5 halaman lah, 5 halaman, maaf, 5 baris lah, atau paling tidak kurang dari 20 kata. Kenapa? Itu yang menguatkan banget. Misalnya begini, Bapak Ibu mengatakan bahwa sesuai dengan penelitian saya misalnya dengan mahasiswa tadi, bahwa hoax di Kota Bandung itu dilandasi karena salah satu organisasi. Bapak Ibu kalau misalkan ingin menguatkan dengan kata-kata langsung, boleh buat salah satu informannya itu dimasukkan di situ, tapi jangan terlalu banyak juga, karena yang dibutuhkan itu adalah justru bagaimana si peneliti itu membubuhkan, menyajikan, mempresentasikan data dan hasilnya ya dalam bentuk deskripsi itu. Gitu Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Terima kasih ya sudah mengingatkan kembali. Siap, luar biasa Pak Dul. Wah, mantap banget. Oke. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Dr. Rukiah, Pak narasumber. Ini tuh dari Ibu Erna UWKS. Karena ada nama, saya coba sapa dulu. Selamat sore Bu Erna dari UWKS. Sore Pak Leo. Di UWKS ini apa Bu ya? Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oh, luar biasa, jauh banget ternyata. Oke Bu, siap. Oke, terima kasih Bu. Saya coba sampaikan pertanyaan Ibu nih. Bagaimana cara menyusun pembahasan untuk penelitian kualitatif? Ada ulasannya sebetulnya tadi, tapi mungkin perlu penekanan lebih lanjut dari Pak narasumber Dr. Rukiah. Pertanyaannya sederhana tapi sangat penting. Bagaimana cara kita menyusun pembahasan untuk penelitian kualitatif pada artikel ilmiah jurnal? Silahkan Pak Dul, silahkan. Tadi ada beberapa model ya, misalnya salah satu modelnya misalnya menampilkan per subsistem. Jadi kita pecah-pecah dalam sistem subsistem, yang subsistem itu kemudian itu bisa menguatkan terhadap pertanyaan penelitian. Jadi kalau berpikir sifatnya subsistem tadi, masing-masing sistem itu kira-kira nanti bisa menjawab terhadap pertanyaan penelitian dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi runut sekali gitu ya, mengalir flow-nya itu. Jadi penelitian kualitatif itu penyajiannya memiliki model-model, apakah menggunakan model subsistem tadi atau mau menggunakan model matrik-matrik. Jadi boleh saja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya penelitian kualitatif itu diberikan kebebasan. Karena kalau kualitatif ini kan misalnya ya penelitian antropologis. Tentu kalau penelitian antropologis itu pembahasannya juga ada yang bersifat induktif. Tidak deduktif. Kalau penelitian kuantitatif biasanya agak deduktif. Kalau penelitian kualitatif yang antropologis atau misalkan menggunakan studi-studi kasus dan seterusnya itu bersifat misalnya induktif terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang quote pertama itu menampilkan dari statement terlebih dahulu juga boleh. Banyak sekali gaya-gayanya. Tergantung, karena itu menurut saya itu tergantung dari jurnalnya masing-masing sih ya. Jadi jurnalnya apakah menggunakan pola induktif atau pola deduktif. Jurnal ini lebih cenderung ke model gaya selingkung mana kira-kira. Tapi saya kira kalau di kualitatif itu tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu juga kan ada yang menggunakan model analisis secara secara teknologi. Misalkan menggunakan NVivo. Jadi NVivo itu salah satu software yang digunakan oleh peneliti-peneliti kualitatif untuk melihat patterns atau pola ataupun klasifikasinya. Melihat quote-quote-nya seperti apa. Jadi bisa menjelaskan perbagian-bagiannya. Yang jelas, data dan pembahasan ini kira-kira mampu menjawab permasalahan yang Bapak Ibu angkat di muka. Intinya di situ. Oke, siap. Terima kasih Pak Dul. Jadi ada gaya mengalir, ada gaya tersistematis. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Bu Erna.
ini masih ada pertanyaan nih Pak Dr. Dulkia dari Pak Okmayendri, tapi kayaknya ini saya yang jawab. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Okmayendri. Waalaikumsalam, selamat sore. Ada sehat-sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, apakah betul jurnal berbayar mudah di-download? Garing open access, sedangkan sebaliknya. Oke, kalau ini nggak usah Pak narasumber yang jawab, saya yang jawab. Jurnal seperti apa yang mudah di-download? Pertama, jurnal yang file artikelnya memang ada dalam jurnal yang file artikelnya, yang filenya memang disimpan di jurnal tersebut. Loh, ada nggak jurnal yang file artikelnya yang nggak disimpan di jurnalnya? Ada. Loh, kok bisa gitu? Ya ada. Lalu seperti apa yang mudah di-download? Yang pertama, sifat jurnalnya open access. Open access maksudnya apa? Untuk downloadnya gratis dan filenya tersedia. Kita sekali klik tombol, artikel tadi terdownload langsung. Itu yang mudah. Kalau yang tidak open access gimana? Yang tidak open access biasanya menempuh dua jalur. Pertama, jalur kanan. Jalur kanan apa? Membutuhkan subskripsi atau membutuhkan berlangganan atau membutuhkan pembayaran dulu. Jalur kanan. Jalur kiri gimana? Jalur kiri ya dibobol. Dibobol lewat apa? Pernah diajarkan kemarin oleh Pak Irwandi kalau nggak salah. Lewat apa? Ya lewat website-website yang menganut. Jadi lewat website-website yang menganut bahwa semua ilmu pengetahuan adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga semua artikel yang terbit boleh di-download gratis lewat Sci-Hub. Jadi Sci-Hub itu kalau nggak salah motonya pokoknya menembus batas kalau nggak salah, menembus pagar kalau nggak salah. Oke, itu untuk persoalan artikel yang mudah di-download atau tidak. Jadi tidak ada kaitan antara artikel processing charge atau biaya publikasi dengan gampang atau tidaknya artikel tersebut di-download. Jadi tidak ada kaitannya. Oh, kalau jurnalnya gratis, susahkah di-download? Enggak juga. Kalau jurnalnya berbayar untuk biaya publikasi, lebih mudah di-download? Enggak juga. Jadi kaitannya enggak ke sana. Kedua, apakah di lembaga Bapak sudah berlaku jika skripsi artikelnya diterima di Sinta 6 ke atas, maksudnya Sinta 65431, tidak perlu lagi ujian kompre. Sepengetahuan kami, tetap ujian, Pak. Jadi gini, bab 1, 2, 3 itu tetap dilakukan. Nah, cuman setelah turun ke lapangan, itu hasil risetnya tidak dijadikan skripsi. Jadi hasil riset lapangannya tidak dijadikan skripsi, tapi dijadikan artikel jurnal. Ujiannya tetap dilaksanakan. Jadi itu tetap seperti biasa prosesnya. Kalau nggak salah, Pak Dr. Dulkia mungkin bisa bantu nanti menjawab, karena beliau Wadex 1. Kalau sepengetahuan saya yang sudah terjadi di beberapa perguruan tinggi itu tetap melakukan penelitian, jadi bukan tidak melakukan penelitian, tetap riset, hasil risetnya outputnya artikel jurnal. Jadi bukan tanpa riset. Wah, kalau tanpa riset mantap juga itu. Jadi tetap riset, tetap ke lapangan, setelah pulang dari lapangan atau pengumpulan data diolah, dianalisis, disajikan menjadi artikel jurnal. Sebetulnya mahasiswa yang menempuh jalur itu dia mendapatkan 2 kali kesulitan sebetulnya. Makanya biasanya mahasiswa yang menembus artikel jurnal sebagai pengganti skripsi yang banyak marak ketika zaman COVID masih sangat tinggi itu biasanya mendapatkan apresiasi yang tinggi sekali dari perguruan tinggi. Tapi tetap sidang. Kalau setahu saya, informasi dari kolega-kolega dari berbagai perguruan tinggi, tetap ada sidang komprenya. Nah, tapi lebih lengkapnya kalau di FISIP di UIN Bandung, kita coba tanya ke Pak Wadex 1. Kebetulan Pak Dr. Dulkia ini Pak Wadex 1. Silakan Pak Wadex. Baik, Bapak Ibu, ini sedikit masuk ke institusi ya. Jadi memang sekarang sudah diberikan keleluasaan, khususnya di PT KIN, untuk memberikan keleluasaan bahwa karya akhir mahasiswa itu tidak hanya skripsi, tetapi juga karya lainnya. Salah satu karya lainnya itu adalah jurnal. Tetapi prosedur penelitiannya tetap harus dilalui karena harus ada ujian proposal terlebih dahulu. Jadi mahasiswa ketika ujian proposal tentu harus mengikuti prosedur-prosedur, tetap kemudian mempermasalahkan apa persoalannya yang biasanya ditulis dalam bentuk latar belakang, lalu pertanyaan penelitiannya seperti apa, tujuannya bagaimana, lalu juga menimbulkan kerangka konseptualnya. Lalu juga di situ harus ada literatur review-nya. Literatur review ini penting sekali, baik yang berhubungan dengan riset-riset terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian kita.
yang memiliki keserupaan ya, bukan kesamaan, tapi keserupaan. Serupa tidak berarti sama tidak berarti serupa ya. Artinya yang mendukung terhadap penelitian-penelitian kita. Karena disinilah kemudian kita bisa berdiri. Jadi saya bilang kepada mahasiswa bahwa kalau Anda mau jurnal, tentu prosedur UP-nya juga harus dilalui terlebih dahulu. Apa prosedur UP-nya? Tentu Anda harus tahu kemudian persoalan Anda. Ketika Anda mendapatkan persoalan itu, tentu harus melihat bacaan-bacaan literatur sebelumnya terlebih dahulu. Nah, ketika mereka sudah melewati UP, ujian proposal ya. Nah, kemudian tinggal nanti tergantung pembimbingnya. Apakah mau diarahkan ke penulisan jurnal atau mau ke bentuk skripsi. Tetapi mahasiswa tetap prosedur-prosedur pendapatan penggalian data dan seterusnya itu sesuai dengan prosedur penelitian murni, sesuai dengan prosedur penelitian selayaknya saintifik. Jangan sampai misalnya karena hanya untuk menulis jurnal sehingga diam, enggak, tetap melakukan riset-riset. Karena nulis jurnal juga kan ada modelnya. Apakah penyajian jurnal ini menggunakan field riset? Kalau field riset berarti harus ke lapangan, kan gitu ya. Kalau harus ke lapangan, jelas sekali misalkan bahwa yang ditampilkan di data dan pembahasannya itu adalah hasil lapangan. Tidak bisa dicuri-curi kayak gitu ya. Kalau dicuri-curi berarti ini modelnya adalah mengambil penelitian orang. Tentu itu bukan menjadi data primer, tetapi data sekunder. Data yang diperolehnya juga bukan data primer. Tapi kalau ke lapangan langsung tentu yang diperolehnya adalah data primer. Ini yang kemudian menjadi originalitasnya salah satunya. Data kita adalah data orisinal yang dihasilkan dari hasil riset yang disebut dengan field riset. Berbeda dengan model penelitiannya misalkan library riset. Berbeda pula misalkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuali dan kuantinya dan seterusnya. Artinya kebijakan di institusi kami bahwa kita bukan hanya skripsi, tetapi juga bisa menggunakan jurnal. Sehingga marak di kami itu sekarang di mahasiswa juga sudah berlomba-lomba untuk bisa masuk. Kemarin kami sudah mengarahkan beberapa kelas menulis. Jadi di kami itu ada kelas-kelas menulis, Bapak Ibu. Mahasiswa-mahasiswa itu sekarang sudah banyak yang tembus ke Sinta 2. Gitu. Alhamdulillah. Mahasiswa-mahasiswa kami itu udah banyak yang tembus ke Sinta 2. Atau bisa tembus ke jurnal internasional, tapi yang Scopus masih sangat jarang sekali. Pak, masih 1-2 ya Pak Afid ya. Tapi kalau di jurnal Sinta 2 itu sudah mulai ada lah beberapa gitu. Termasuk di FISIP di kami. Kemarin jurusan administrasi publik dan jurusan sosiologi sudah melaksanakan kegiatan ujian komprehensif, ujian akhir itu dengan basis dokumentasi jurnal. Munakosahnya itu dengan jurnal. Jadi kalau munakosah dengan jurnal tidak berarti mengkuliti sebagaimana yang disampaikan dengan dokumen skripsi, enggak ya, beda ya. Kalau jurnal itu hanya mengkonfirmasi bagaimana hasil dari jurnalnya. Karena kalau sudah masuk ke jurnal kan sudah dibaca publik dan sudah melewati validitas dan reliabilitas, bahkan secara akademik dan saintifik itu sudah melewati reviewer ya. Hebat sekali justru. Karena belum tentu skripsi itu bisa dipublikasikan di jurnal. Tapi kalau sudah menulis jurnal biasanya ya untuk menulis skripsi itu bisa lah. Itu kira-kira Pak Afid dan Bapak Ibu. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Dulkia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, tapi masih ada yang terkait dengan bagaimana dengan mendownload artikel. Tapi kadang-kadang pakai Scihup tetap jurnal tersebut tidak bisa dibuka. Lalu pakai apa lagi? Pertama, pastikan DOI-nya aktif. Jadi pastikan DOI-nya aktif. Kalau nggak ada DOI gimana? Nah, kalau nggak ada DOI memang agak ribet, agak susah biasanya. Karena Scihup itu biasanya kalau DOI-nya aktif, biasanya masih bisa di-download lah artikelnya. Kalau masih nggak bisa gimana? Lalu pakai apa lagi? Ada caranya. Jangan pakai Scihup, pakai CC namanya. Apa itu CC? Credit card. Bayar pakai credit card. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bayar pakai PP. Apa itu PP? PayPal. Kalau saya nggak punya credit card, Pak, saya nggak punya PayPal, kontak Pak Afid, nanti kami bantu bayarkan. Kami ada PayPal dan ada credit card. Kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau nggak bisa juga diambil artikelnya, bayar aja. Kan biasanya harganya nggak terlalu mahal. Ratusan ribu biasanya. Oke, kita lanjut Pak Dr. Dulkia.
Ada pertanyaan juga nih. Assalamualaikum, saya Irta Sulastri dari UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Saya coba sapa dulu, jangan sampai yang nanyanya udah pulang kan. Assalamualaikum Bu Irta Sulastri, selamat sore Ibu. Bisa terdengar suara saya? Assalamualaikum Bu Irta Sulastri. Kalau nggak ada orangnya kita skip ya pertanyaannya. Oke, kita panggil sekali lagi. Assalamualaikum, selamat sore Bu Irta Sulastri. Oke, kita skip. Kalau penanyanya nggak ada, buat apa dijawab kan? Lanjut, Pak. Oh, ada. Lanjut. Dengar. Oh, dengar. Di mana Iya. Ibu? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu, sore Bu. Sore. Di mana tinggal di Padang Bu? Di Kuranji. Alhamdulillah. Awak di Sinjong Bu. Oke Bu, pertanyaan Ibu kami sampaikan. Saya orang Sejunjung. Aneh, Ibu rasi Junjong lah. Untung Ibu tidak lari tadi. Kalau lari tadi malu kan. Enggak, kebetulan menceklis tangan sedang basah. Oke, siap. Pertanyaan dari Bu Irta Sulastri ini Pak Dr. Dulkia, mohon penjelasan. Bagaimana cara menyajikan data, memadukan antara observasi dan wawancara? Apakah hasil wawancara tersebut dibahasakan sendiri atau harus sesuai dengan tuturan, ucapan dari informan tersebut? Jadi gimana caranya nih observasi iya, barangkali observasi partisipatif iya, non partisipatif iya pula kan? Jadi iya pula itu Bapak dan Ibu grammar dari Padang ya, iya pula. Lalu bagaimana cara menyajikannya? Gimana cara bahasanya? Apakah boleh nggak kita menarasikannya ulang atau menginterpretasikannya ulang? Atau harus sesuai dengan ucapan dari informan tadi? Oke, silakan Pak Dr. Dulkia, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Memang tadi disampaikan di awal bahwa kita menggunakan misalnya pengambilan datanya itu dengan observasi dan juga dengan in-depth interview atau wawancara mendalam ke informan. Pada intinya sebetulnya data yang ingin kita sampaikan itu adalah data yang bisa menguatkan terhadap persoalan yang kita angkat. Jadi kalau misalnya yang tadi yang data informan itu kalau deskripsi tentu harus disampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh para informan ya. Wah, dan banyak sekali itu berlembar-lembar sampai misalnya. Tapi kalau di artikel itu tentu harus seefektif mungkin kita menyajikannya dan kita tidak bisa memilah-milah terlalu dekat gitu ya. Karena itu tentu saja apa yang disampaikan oleh seorang peneliti, oleh seorang penulis itu adalah statement penulis dalam menyampaikan sebuah data. Karena penulis akan mempertanggungjawabkan bahwa benar tidaknya data ini adalah penulisnya kan gitu ya. Yang penting dia akan bisa mempertanggungjawabkan. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh informan tersebut bisa juga disampaikan oleh statement atau kata-katanya peneliti. Pasti kalau kata-katanya informan yang disampaikan itu akan jelek ya penampilannya. Nggak mungkin, nggak enak juga dibacanya kan. Apalagi informan yang tingkat literasi bahasanya rendah. Lalu kita tampilkan dalam untuk mendukung kita, tentu itu tidak layak gitu ya, tidak enak untuk dibaca. Tetapi data-data yang sifatnya dari informan tersebut tentu akan masuk ke kepala peneliti. Tadi saya sampaikan bahwa pemisahan antara peneliti dengan informan itu sulit kalau dalam penelitian kualitatif, karena dia menyatu, instrumennya ada di kepala, lalu pengumpulan datanya juga ada di kepala, dan penyajiannya juga ada di kepala. Sehingga ingatan seorang peneliti untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh informan itu menjadi kelihatan ketika dalam menyampaikan pembahasan, dalam menyampaikan data di artikel tersebut. Jadi tidak perlu Bu untuk menyampaikan misalkan data informannya harus A sebagaimana yang dikatakan oleh informannya, tidak ya. Karena itu nanti literasi informan tidak akan enak untuk dibaca lah, apalagi dengan menggunakan bahasa aslinya Padang kan gitu ya. Cie, gitu, itu gimana ceritanya gitu ya, masuk ke jurnal reputasi internasional gitu kan, itu nggak enak dibaca banget gitu ya. Cie, apa itu cie gitu kan? Kita mau wawancarain informan yang julo-julo apa gitu kan, saya nggak ngerti gitu ya. Julo-julo kemudian dibaca oleh reviewer internasional, itu nggak akan masuk di ini.
Karena itu, kepiawaian dari seorang peneliti untuk menyampaikan data dari informan, ya itulah data dari informan. Ya gitu kira-kira Bapak Ibu. Dan observasi itu adalah menguatkan data-data yang bersifat tadi informatif. Karena inti dari kualitatif itu sesungguhnya adalah penyajian data secara deeply, secara dalam. Kalau penyajian data secara kuantitatif itu sifatnya surface. Jadi bersifat horizontal. Kalau kualitatif itu bersifat vertikal, dia harus menukik ke bawah, harus sampai ke level akar-akarnya gitu ya. Dan sifatnya juga harus menyajikan, meskipun misalkan 2-3 informan, tapi bisa memberikan informasi yang sangat dalam sekali. Berbeda dengan kuantitatif, kalau kuantitatif itu sifatnya adalah surface, sifatnya muka, sehingga hanya menyampaikan bagian muka-muka, bagian datar-datar saja. Itu kira-kira Bapak Ibu. Sehingga penyajian data dan analisisnya juga jelas kalau dalam penelitian kuantitatif. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Dokter. Ya, pokoknya UI-nya kerasa banget lah kalau Pak Dokter Dulkiah yang menjelaskan. Oke, Bapak dan Ibu, ini sebetulnya pertanyaan masih ada yang masuk via WA juga ke saya. Tapi ini pertanyaan terakhir sebelum nanti ada closing statement dari Pak Bu Direktur Pasca Sarjana. Pertanyaan terakhir nih Pak Dokter Dulkiah. Ini karena Pak Dokter Dulkiah tadi melarang menjudge, melarang menghakimi terkait dengan itu. Pak, bagaimana kita dengan jurusan hukum? Tentu pembahasannya ada judge atau ada yang sifatnya menghakimi. Nah, ini barangkali ini beliau ini ragu Pak Dul karena ucapan Pak Dul dilarang tadi ngejudge. Dilarang ngejudge, sementara kalau jurusan hukum kan ada judge di situ katanya. Ada sifat ada yang sifat dari pernyataan itu adalah penghakiman. Mohon penjelasannya Pak, seperti sistem upah dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Nah, ini gimana membahasnya? Sementara narasumber bilang tadi dilarang menghakimi, sementara ada autor atau ada peneliti yang memang jurusannya jurusan penghakiman, yaitu jurusan hukum. Oke, silahkan Pak Dr. Dulkiah. Nah, baik Bapak Ibu, tentu istilah menghakimi ini adalah menghakimi terhadap data yang kita peroleh, gitu ya. Jangan sampai kita menghakimi terhadap data yang kita peroleh. Misalnya, data yang kita perolehnya bahwa berdasarkan informasi dari para informan bahwa masyarakat kita itu, misalnya ini penelitian tentang kemiskinan ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam kemiskinan itu kan misalnya secara teoritik kita angkat dulu ya, kita coba ilustrasikan misalkan. Tentang negara dan kemiskinan. Di awal, di bagian pendahuluan, misalkan kita mau menjelaskan bahwa negara itu harus terlibat dalam mensejahterakan masyarakat. Kira-kira begitulah. Nanti di ini. Lalu kemudian, apa pentingnya penelitian kita? Karena senyatanya negara belum optimal misalnya, belum dalam proses mensejahterakan masyarakat ini. Itu masalahnya. Jadi masalah itu adalah gap antara seharusnya dengan realita, gitu kan, kira-kira seperti itu. Lalu ini muncul masalah. Lalu kita menggunakan metodologi. Tentu kalau metodologi jurnal hukum, substansi terhadap materi-materi hukumnya itu menjadi penting ya, kira-kira begitu gitu. Nah, tetapi dari hasil informan atau data di lapangan, kita tidak boleh menghakimi, maksud saya gitu ya, tidak boleh menghakimi data yang diperoleh dari lapangan. Datanya misalnya bahwa kemiskinan yang ada di Papua, misalnya contoh, mohon maaf nih, bukan mendiskreditkan salah satu suku gitu ya, misalnya diperoleh bahwa di Papua tersebut kemiskinan itu lebih disebabkan karena aspek budaya, misalnya seperti itu, dari aspek budaya. Ternyata dari hasil datanya itu bukan karena budaya, karena di beberapa di tempat peneliti itu justru orangnya rajin-rajin, karena dia berada di wilayah Jayapura misalkan. Di Jayapura itu sudah masuk perkotaan, dan di perkotaan itu masyarakatnya heterogenitas dan sudah ada akulturasi budaya di situ, sehingga berbeda dengan misalkan wilayah-wilayah pinggirannya. Data menyebutkan bahwa masyarakat Papua di sana cenderung memiliki tingkat etos kerja yang tinggi, misalnya seperti datanya. Lalu dijudge oleh Bapak seolah-olah menyeratakan masyarakat Papua pada umumnya sebagaimana penelitian-penelitian orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi tidak boleh masuk untuk menghakimi sebuah data. Maksud saya gitu, bukan menghakimi
Bapak sebagai seorang hakim lalu menganalisis dengan latar belakang Bapak sebagai seorang hakim. Bukan itu gitu yang saya maksud. Tapi menghakimi sebuah hasil data itu tidak boleh. Artinya data menyatakan A, lalu Bapak menyatakan B, itu justru tidak boleh. Yang justru yang harus dilakukan adalah bagaimana Bapak menjelaskan tentang kenapa ini A. Ya itu, sehingga standingnya peneliti atau posisi yang standingnya peneliti itu betul-betul jelas menjelaskan hasil penelitiannya, bukan common sense. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan menghakimi itu adalah menghakimi data. Gitu ya. Kira-kira begitu yang saya maksud. Oke, siap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Dulkia. Jadi datanya yang nggak boleh dihakimi. Baik. Kalau di sini sudah hampir jam 6 sore, azan sebentar lagi akan berkumandang. Suara kurang kedengaran Pak Fit. Teman Bapak dan Ibu yang di wilayah Yogyakarta. Suaranya tidak jelas. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jawaban yang luar biasa tadi dari Pak Dr. Dulkia. Sepertinya sudah hampir selesai. Kita sudah akan masuk ke closing statement. Masih ada pertanyaan, masih banyak yang via WA juga banyak masuk pertanyaan, tapi tidak mungkin kita tampung semua. Tenang, kita masih akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya dan masih akan ada ngaji jurnal chapter yang lain, chapter kampus yang lain. Saya coba panggil dulu Ibu Direktur. Ibu Direktur, soalnya nggak kelihatan di layar. Oh ya ada nih. Oke, Bu Direktur silakan closing statement Bu Direktur. Saya nggak berani nambah-nambahin apapun yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Dulkia ini. Karena ternyata walaupun beliau sudah jadi pejabat, masih sangat luar biasa materinya. Silakan Bu Direktur. Oke, terima kasih Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT karena pada sore hari ini ternyata masih banyak yang join, sampai masih 73 orang Pak sampai detik ini. Alhamdulillah, ini menunjukkan betapa antusiasnya Bapak Ibu terhadap kegiatan kita ini. Siap. Salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Pak Dr. Dulkia sebagai narasumber kita pada sore hari ini, Pak Afid Leo dan kawan-kawan dari Go Akademika, Pak Irwandi ya, saya lihat juga Pak Irwandi di sini. Pak Wakil Direktur, Pak Dr. Haji Muhammad Yusuf Salam, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini. Pada dasarnya sebetulnya menulis artikel itu asik ya Pak, kalau kita menikmati. Selama ini kita kan asiknya meneliti, tetapi setelah itu untuk menjadikannya menjadi tulisan itu bermasalah. Padahal sebetulnya kalau kita mencoba lihat itu menulis artikel itu tidak sesulit yang dibayangkan, tetapi butuh memang sering-sering praktek ya Pak. Jadi banyak teori, sudah 6 pertemuan teori tanpa dipraktekkan, itu yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, maka tetap tidak akan ada. Bahwa metode sebetulnya, kalau saya boleh sedikit mengulas, metode itu kan pada dasarnya bagaimana kita melakukan penelitian. Perlu kita perjelas di tulisan kita, karena kalau tidak, apa ya kita melakukan atau tidak. Kan sebetulnya itu yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu kita perlu menjelaskan dengan jelas. Begitupun dengan result dan discussion-nya. Hasilnya seperti apa tentu sesuai dengan pertanyaan penelitian kita yang terdapat dalam awal introduction ya, yaitu disebut dengan thesis statement. Maka thesis statement itulah yang harus dijawab dan kita bahas apa persamaan dengan dan perbedaan dengan sebelumnya. Apa implikasinya, apa maknanya, dan berikutnya next. Sebetulnya itu yang dibahas dalam discussion ya Pak Leo. Sebetulnya Bapak Ibu mungkin sudah banyak ya, pengetahuan kita selama ini sudah banyak. Cuma persoalannya adalah bagaimana kita mengaplikasikannya dalam tulisan yang sesungguhnya. Artinya betul-betul menulis, tidak sekadar berteori. Ini yang kita dipandu oleh Pak Leo dan kawan-kawan ini. Bagaimana ide-ide yang sudah banyak numpuk-numpuk itu nanti akan bisa direalisasikan dalam bentuk tulisan. Sehingga dia mungkin publish nanti jurnal-jurnal internasional dan jurnal nasional minimal Sinta, kalau bisa Sinta 4 lah ya Pak Leo, minimalnya ya. Kalau bisa Sinta 4 paling rendah gitu, atau Sinta 2 lah paling rendah kalau mungkin, karena tentu itu harapannya. Kalau sudah Sinta 2 itu bagi Bapak Ibu yang doktor
yang sudah 4A itu berarti nanti dari sudah lektor, doktor dan rektor itu bisa ke lektor kepala. Tapi bagi mereka yang belum doktor ya harus ada jurnal internasional untuk bisa ke lektor kepala. Itu prinsip-prinsip ya yang sudah dibahas juga oleh Pak Leo dan kawan-kawan sebelumnya. Oke Bapak Ibu, saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kita hanya berharap bahwa termasuk untuk saya sendiri kita bisa mempraktekkan apa yang kita dapatkan. Jadi tidak hanya sekedar berteori, yang lebih penting itu adalah bagaimana melakukannya. Salah dalam melakukan yang akan membuahkan hasil. Tetapi kalau kita berteori, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Barangkali demikian saja. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Dulkia, Pak Afid, Pak Irwandi, Bapak Ibu semua yang berhadir pada ruang Zoom ini. Mohon maaf kalau selama penyelenggaraan ada yang kurang berkenan, dan saya kira ide-ide dari Bapak Ibu banyak sekali yang perlu dijawab. Oleh sebab itu tentu kami mengundang kembali ya Pak Afid bahwa akan ada pertemuan berikutnya, dan tentu kita berharap Bapak Ibu juga join dalam kegiatan demikian. Barangkali demikian saja, kita sudahi dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Direktur, di sini juga hadir Pak Wakil Direktur kita, saya lupa menyapa tadi, Pak Muhammad Yusuf Salam. Baik Bapak dan Ibu, di Bandung azan sudah berkumandang, di Jogja teman-teman di Jogja udah sholat, maka kemungkinan sekitar 18 menit lagi azannya akan sampai di Sumatera Barat sepertinya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan, kami ulas langsung karena kami mengejar kedalaman dari jawaban dari narasumber, bukan jumlah dari pertanyaannya. Bapak dan Ibu, saya ingatkan sekali lagi, hari Kamis minggu ini masih akan ada lanjutan dari ngaji jurnal chapter IAIN Batu Sangkar ini. Bapak dan Ibu yang belum meninggalkan Zoom ini, tadi di room chat kami sudah meletakkan link untuk daftar hadir, link sertifikat, dan link untuk join ke grup bagi yang belum join ke grup. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, marilah kita menutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali kepada Ibu, terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada teman-teman yang bertangkar. Sehat selalu, bukan selalu, semangat selalu. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Leo, Pak Dulkia. Terima kasih Bu Direktur. Sampai jumpa lagi. Mangga, Assalamualaikum.